Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya Bapak di sini akan menyajikan materi yang berkaitan tentang pemuaian zat. Silakan kalian simak penjelasan materi berikut ini. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, tentunya jaga jarak. Karena supaya kesehatan kita tetap terjaga, dan jangan lupa pola hidup sehat, makanan yang bergizi, istirahat yang teratur. Silakan sebelum kepada materi kita kali ini untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemuaian zat. Tentunya materi pemuaian zat ini masih berkaitan dengan bab keempat kita mengenai suhu dan perubahannya. Pemuaian zat adalah bertambahnya ukuran suatu zat karena pengaruh perubahan suhu. Pemuaian dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu 1. Ukuran awal, 2. Kenaikan suhu, 3. Jenis zat. Untuk selanjutnya di sini macam-macam pemuaian zat. Pada pemuaian zat padat di sini dipengaruhi oleh 3, diantaranya pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Sedangkan pada pemuaian zat cair di sini pemuaian diantaranya volume, dan pada pemuaian gas pemuaian volume juga. Pada pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian panjang dipengaruhi oleh 1. Panjang awal benda atau LO, 2. Perubahan suhu atau sigma T, 3. Koefisien muai panjang bahan atau alfa. Pada koefisien muai panjang dipengaruhi oleh jenis bahan. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian benda padat yang berbentuk batang adalah alat motion box. Di sini bisa kalian simak alat yang digunakan untuk mengetahui pemuaian benda padat. Di sini ada bagian jarum, ada batang logam, dan ada bagian spiritus yang digunakan untuk memanaskan alat motion box berikut. Selanjutnya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Gambar muai panjang pada batang. Pada gambar bagian atas itu merupakan panjang awal dari batang tersebut. Kemudian pada gambar bagian bawah itu adalah dikatakan sebagai panjang akhir. Maka di sini ada kenaikan panjang awal dan panjang akhir. Nah, itu dikatakan sebagai sigma L. Secara matematis, pertambahan panjang sigma L dinyatakan oleh rumus berikut ini. Sigma L sama dengan alfa dikali panjang awal dikali perubahan suhu. Nah, bisa kita lihat di sini keterangannya, sigma L sebagai pertambahan panjang dengan satuannya meter, sedangkan alfa merupakan koefisien muai panjang dengan satuannya derajat Celcius atau Kelvin, kemudian panjang awal dengan satuannya meter, dan sigma T sebagai perubahan suhu
dengan satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Nah, untuk selanjutnya pada tahapan press yang kedua, di sini bisa kalian lihat rumusnya L sama dengan LO ditambah sigma L. Dengan memasukkan vers 1 ke dalam vers 2, maka didapatkan panjang batang setelah dipanaskan. Nah, setelah itu langsung kepada vers yang ketiga untuk mengetahui kenaikan suhu dengan rumusnya sigma T sama dengan T akhir dikurangi T awal. Tapi tidak lupa juga untuk memasukkan rumusnya L sama dengan LO dalam kurung 1 ditambah alfa dikali sigma T atau kenaikan suhu. Nah, ini di sini kaitan dengan pemuaian panjang. Nah, yang tadi kaitan dengan pemuaian panjang. Selanjutnya di sini pemuaian luas secara matematis dirumuskan sebagai berikut ini. Sigma A sama dengan beta dikali pertambahan luas dikali perubahan suhu atau sigma T dengan keterangan AO sama dengan luas awal benda dengan satuannya meter persegi, kemudian sigma A pertambahan luas dengan satuannya meter persegi, kemudian beta sama dengan koefisien muai luas dengan satuannya derajat Celcius atau derajat Kelvin. Kemudian untuk sigma T perubahan suhu dengan satuannya derajat Celcius atau derajat Kelvin. Untuk selanjutnya di sini ada rumus A sama dengan A0 ditambah sigma A. Ini bagian dari tahapan 2 dalam proses pemuaian luas. Dengan memasukkan vers 1 ke dalam vers 2, maka didapatkan luas benda setelah dipanaskan. Maka rumusnya A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali sigma T atau kenaikan suhu. Bisa kita lihat contoh gambar berikut ini, di mana kubus yang pertama bermula-mula awal sebelum mengalami pemuaian volume benda. Kemudian kubus tersebut mengalami pemuaian volume benda. Maka terjadilah perubahan baik bentuk atau ukuran dari kubus awal dan kubus akhir. Selanjutnya di sini adalah pemuaian volume. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut ini. Sigma V sama dengan V0 dikali gamma dikali sigma T. Atau dengan keterangan berikut ini, V0 merupakan volume awal benda dengan satuannya meter kubik. Kemudian sigma V sebagai pertambahan volume dengan satuannya meter kubik, dan gamma merupakan koefisien muai luas dengan satuannya derajat Celcius atau derajat Kelvin. Kemudian kenaikan suhu atau sigma T dengan satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Nah, untuk selanjutnya di sini ada rumus yang kedua. V sama dengan V0 ditambah sigma V. Dengan memasukkan vers 1 rumus yang tadi ke dalam vers 2, maka didapatkan volume benda setelah dipanaskan. V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali sigma T atau kenaikan suhu. Nah, di sini rumusnya dari vers 1, vers 2, vers 3 untuk mengetahui pemuaian volume.
Selanjutnya, pemuaian zat padat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pemasangan sambungan rel kereta api. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini. Rel kereta api yang dibuat dari besi, ya. Di sini akan mengalami pemuaian. Ya, tentunya kenapa? Karena di sini bahan yang digunakan adalah berupa besi. Ya. Pada malam hari suhu mengalami dingin, ya. Nah, otomatis di sini tidak terjadi pemuaian. Sedangkan pada siang hari misalnya suhu mengalami perubahan, tentunya panas. Nah, pada suhu di sini akan mengalami terjadinya pemuaian pada besi rel kereta api, ya. Nah, di sini bisa kalian lihat pada gambar pada malam hari. Di sini rel kereta api mengalami perenggangan. Sedangkan pada siang hari, misalnya pada siang hari, karena faktor suhu panas, rel kereta api ini mengalami pemuaian. Sehingga yang tadinya renggang kemudian bisa merapat. Selanjutnya, pemasangan kaca jendela atau pintu dibuat bercelah. Tujuannya supaya ketika pintu dengan bahan kayu ini mengalami pemuaian, maka di situ masih ada jarak, ya, sehingga sengaja untuk dibuat renggang. Kemudian selain dari itu, misalnya pada kaca jendela kita sengaja juga itu dibuat untuk mengalami kerenggangan pada pemuaian pada kaca jendela. Selanjutnya, keping bimetal adalah dua logam yang dikelilingi menjadi satu. Nah, bisa kalian lihat di sini pada gambar keping bimetal A, B, dan C. Keterangan gambar pada gambar A, pada suhu normal bimetal lurus, artinya tidak mengalami perubahan panjang atau bentuk. Kemudian pada gambar B, pada saat dipanaskan, bimetal melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien muai panjang yang lebih kecil. Sedangkan pada gambar C, pada saat didinginkan, bimetal melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien lebih besar. Tentunya di sini perubahan bentuk pada keping bimetal dipengaruhi oleh suhu. Selanjutnya, pemuaian zat cair. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian zat cair disebut labu didih. Anomali air adalah sifat keanehan atau ketidakteraturan pada air. Dalam volumenya sekitar 0 sampai 4 derajat Celcius pada volume air. Nah, bisa kalian lihat grafiknya di sini. Yang dimaksud dengan anomali air, sifat keanehan atau ketidakteraturan pada air dengan volume sekitar 0 derajat sampai 4 derajat Celcius volume air. Untuk selanjutnya di sini pemuaian yang terakhir adalah pemuaian gas. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian gas disebut dilatometer. Koefisien muai volume gamma untuk semua jenis gas adalah sama, yaitu sebesar 1/273 derajat Celcius, sama dengan 0,0037 per derajat Celcius. Oke, nah itu penjelasan kaitan dengan subbab materi kita kali ini mengenai pemuaian zat padat. Ya. Nah, kita akan lanjutkan materi kita berikutnya kaitan dengan soal pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas. Tentunya kalian harus pahami dulu kaitan dengan penjelasan pada materi pemuaian dan rumus-rumusnya.
baik rumus dari pemuaian zat panjang, zat gas, dan zat cair. Ya, tentunya kalian harus dapat memahaminya. Kemudian hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Selanjutnya akan kaitan dengan soal pada pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas. Ditutup saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.